Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi sahabat Hermina sekalian. Pada hari ini kita sedang di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Perkenalkan saya Dr. Micia. Telah bergabung bersama kita siang ini Dr. Muhammad Rashid ST spesialis penyakit dalam. Nah, Dr. Muhammad Rashid ini merupakan internis dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Padang. Nah, sebelumnya selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter Mici. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, boleh diceritakan dulu Dok untuk ruang lingkup internis atau penyakit dalam ini itu bagaimana saja Dok? Karena memang di rumah sakit kita itu penyakit pasien dengan penyakit dalam itu banyak sekali ya Dok itu. Boleh? Oke, ya. Sebenarnya untuk menjelaskan internis atau penyakit dalam itu simpel aja. Cuma secara spesifik kalau penyakit dalam itu ada 11 bagian yang ini ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada gastroenterohepatologi ya. Itu kalau kita bikin ke bahasa awam ya, itu saluran pencernaan lah. Ya. Terus ada bagian berikutnya itu ada hematologi onkologi medik. Itu membahas penyakit-penyakit darah ya, penyakit darah, pembuluh darah sama eh, kanker keganasan ya. Kemudian eh, sub bagian berikutnya itu ada endokrin metabolik ya. Endokrin metabolik itu membahas mengenai hormon misalnya ya, hormon kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita. Kemudian penyakit-penyakit metabolik ya kayak diabetes kayak gitu. Kemudian sebagian lainnya itu ada psikosomatik ya. Psikosomatik ini berhubungan dengan psikologi ya, psikologi dalam bidang penyakit dalam. Kemudian ada eh, alergi imunologi ya, ini berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alergi ya, dengan sistem imun ya. Kemudian reumatologi ya, yang membahas tentang persendian ya, kalau kita ambil bahasa awamnya aja nih ya. Terus ada penyakit tropik infeksi ya, penyakit infeksi khususnya ini dewasa ya kalau penyakit dalam ya. Kemudian ada organ paru juga ya, merupakan subbagian dari penyakit dalam. Ginjal ya, organ ginjal yang ini sangat erat kaitannya dengan hipertensi biasanya. Kemudian jantung, jantung dan pembuluh darah itu juga termasuk salah satu ruang lingkup dari penyakit dalam. Nah, kira-kira begitu Dokter Mici. Ya, baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya, Nah, pada hari ini kita mau bahas tentang salah satu keluhan yang sangat banyak dijumpai ya Dok pada masyarakat dan saya pun sebagai dokter jaga IGD itu kayaknya ini keluhan yang paling sering diterima gitu. paling Ya, sering. yang paling sering itu nyeri ulu hati itu tiba-tiba suka datang sakit perut, sukanya bilang aduh saya ada riwayat mah atau ternyata pokoknya banyaknya keluhannya itu nyeri ulu hati terus bilangnya riwayat sakit mah. Nah ini kira-kira dari sudut pandang penyakit dalam Dok itu nyeri ulu hati ini bisanya seperti apa saja ya Dok gitu? Apakah cuman mah atau banyak yang lain juga gitu Dok? Oke. Jadi memang benar ya kalau nyeri ulu hati itu merupakan salah satu keluhan utama pasien ya yang membuat pasien datang ke fasilitas kesehatan yang terbanyak. Nah, itu kalau dikutip dari salah satu dokter subspesialis atau konsultan di bidang pencernaan ya itu Prof. Dr. Ari itu menurut beliau itu 30% dari pasien poliklinik penyakit dalam itu memang keluhannya adalah keluhan upper upper gastrointestinal pain atau nyeri ulu hati lah lebih tepatnya ya. Jadi memang ternyata memang sangat banyak dan sangat sering. Nah itu yang mau kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Okay. Tentu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya kita harus tahu dulu ini ulu hati ya. Nah, nyeri ulu hati. Ya, ulu hati itu di mana sih? Nah, itu. Ulu hati itu sebenarnya eh, memang ulu hati itu ya yang paling sering dipahami oleh pasien-pasien memang di daerah sini ya, di daerah eh, antara kedua antara kedua apa sih namanya sih? Dada ya, apa Ya, namanya? antara kedua puting susu tuh di tengahnya tuh ke bawah setelah tulang rusuk ya. Setelah tulang rusuk Jadi di di bawah tulang ya. rusuk itu kan ada
Jadi tulang rusuk itu kan kalau dianalogikan itu kan kayak V terbalik ya. Nah, di daerah yang lunak setelah tulang rusuk itu itulah yang paling sering artikan ulu hati oleh pasien-pasien. Nah, benar. Jadi di dalam bahasa kedokteran atau dalam ilmu kedokteran memang perut kita ini ya, perut kita ini itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 9 bagian ya, 9 bagian. Nah, kita bayangin aja nih ya perut ya. Perut itu kita bagi 9 bagian ya, 9 bagian. Di segmen atas itu kita bagi menjadi 3 Tiga ya, lagi. kanan, tengah, kiri. Nah, ini segmen tengah nanti kita bagi lagi ke kanan, tengah, kiri. Segmen bawah kita bagi lagi kanan, tengah, sama kiri. Nah, di ulu hati itu kalau di bahasa kedokteran itu namanya daerah epigastrium namanya. Epigastrium itu segmen yang di atas dan yang di tengah. Nah, itu ya. Jadi bisa kita bilang itu bagian perut tengah atas. Ya. Nah, itulah yang ulu hati. Hmm. Jadi memang ada di bahasa kedokteran memang ada istilahnya juga tapi epigastrik ya, regio epigastrik namanya. Oke. Jadi benar nyeri ulu hati yang berasal dari regio epigastrik nyeri. Nah, terus nyeri ulu hati ini di daerah epigastrik ini ya atau ulu hati ini ternyata ya itu organ yang di sana, organ dalam yang di sana itu bukan hanya lambung. Ada yang lain lagi selain lambung ya, Nah, Dok? jadi ternyata di daerah ulu hati tersebut itu terdapat pertemuan berbagai organ di sana, bukan hanya lambung. Nah, kita tahu kan kalau orang-orang bilang mah itu kan artinya kan ke perut atau Ke lambung perut atau ya. lambung. Artinya itu. Ada Jadi yang bilang bawahannya. mah tuh asam lambungnya naik. Nah, ada yang bilang eh, nyeri lambung kayak gitu ya. Nah, yang mau kita jelaskan di sini ternyata di sana terjadi pertemuan antara berbagai organ. Jadi nggak cuma lambung. Nah, jadi em, organ-organ apa aja sih? Ya, organ apa aja yang Bertemu di situ. bertemu di daerah epigastrik atau ulu hati tadi. Nah, kalau dari atas ya sebenarnya selain lambung itu di daerah di lambung ke atasnya dikit itu sebenarnya di daerah dada bawah itu ada jantung sebenarnya. Itu jantung. Nah, ada jantung. Ada jantung. Kemudian kalau kita bayangin lagi ya, kalau ini di lambung ya, di atasnya ini jantung nih. Nah, di kanannya atau lanjutan dari lambung itu ada usus halus. Nah, usus halus yang segmen yang paling pertama. Kalau bahasa kedokterannya duodenum namanya. Di bawah lambung itu, di bawah lambung dan sebelah kiri dari duodenum itu ada namanya pankreas juga. Ya kan? Ada pankreas. Kemudian kalau kita tarik ke kanannya dari usus halus tadi, ya duodenum tadi, ada lagi di sini ada liver kan? Dan liver dan sistem biliar namanya, sistem empedu. Nah, jadi Orang cukup banyak. taunya hati ya, Dok ya. Ya, orang taunya hati. Ya, boleh hati atau liver. Liver. Ada yang sering sebut liver juga. Jadi eh nggak cuma satu organ di sana, ada berbagai organ. Nah, itu itu mungkin fakta berikutnya ya. Tadi Iya. kan kalau fakta pertama ya nyeri ulu hati itu emang ada di Ada. kedokteran itu di epigastrik. Kemudian yang kedua fakta kedua itu di sana di ruang di regio atau daerah epigastrik tadi atau ulu hati terjadi pertemuan berbagai organ. Nah, fakta ketiga, nah itu tadi fakta kedua. Fakta ketiganya, jadi ternyata kita tuh dalam nyeri ya, pembagian nyeri ya pada tubuh manusia itu ada namanya revert pain atau nyeri yang menjalar. Nah, ada nyeri yang menjalar. Masalahnya kalau ada nyeri menjalar, terus ada pertemuan berbagai organ di sini. Nah, ini organ yang mana nih yang nyeri? Nah, pertanyaan kan gitu. Iya. Nah, bisa aja kan kita si pasiennya ngeluh di ulu hati sakit. Nah, ulu hati ternyata kita nganggapnya lambung. Ternyata bisa aja kan berasal dari pankreas misalnya, ya kan? Berasal dari liver atau empedu misalnya, atau dari jantung. Ya enggak? Oke. Nah, jadi butuh pemahaman yang lebih untuk memahami ini sebenarnya penyakitnya apa sih. Nah, gitu. Jadi kalau kita bilang ada berbagai organ, tadi kita masuk aja ke organ yang pertama ya. Jadi tentu kita harus eh, memahami atau memang mengenali betul gejala-gejala yang kita rasakan, nggak sekedar cuma nyeri ulu hati aja. Ya, kita Ternyata masuk ke lambung. banyak lagi ya, Dok, di Iya, baliknya di ternyata situ.
nyeri ulu hati itu sebenarnya ada ciri-ciri, ada kekhasannya tersendiri, ya kan? Nah, contoh lambung nih, kita masuk organ lambung ya. Organ lambung itu memang penyakit yang paling sering mungkin yang memang mah yang sebenarnya ya. Itu mungkin kalau di bahasa kedokteran itu namanya dispepsia. Dispepsia. Dispepsia itu adalah ketidaknyamanan, artinya ketidaknyamanan di bagian stomach atau perut, ya. Itu disebabkan oleh berbagai hal. Nah, dispepsia itu gimana gejalanya? Nah, gejalanya benar nyeri ya. Nyeri Bisa ulu kita hati. bisa merasakan nyeri ulu hati, ya. Bisa juga merasakan fullness atau kembung. Nah, jadi itu emang ada dua gejala yang utama biasanya pada dispepsia, kembung atau nyeri. Nah, bisa juga disertai gejala-gejala lain seperti cepat kenyang, ya. Cepat kenyang, kemudian bisa juga di dua-duanya, nyeri iya, cepat kenyang iya, kembung iya gitu ya. Nah, eh, bisa disertai juga dengan mual muntah misalnya, bisa juga ya, sering juga pada pasien-pasien. Kemudian gejala-gejala yang dari lambung itu sendiri ada lagi yang lain, ya, atau penyakit-penyakit yang pada lambung itu tidak hanya dispepsia. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan peradangan pada lambung atau gastritis misalnya. Nah, gastritis ini peradangan ini bisa karena apa aja? Bisa karena luka, ya, bisa karena erosi, bisa karena infeksi juga. Nah, kalau infeksi biasanya paling sering itu karena kuman Helicobacter pylori, ya, atau sekedar erosi misalnya. Peradangan karena erosi, mungkin erosi ini bisa juga karena eh, berbagai hal ya, seperti memang kadar asam lambungnya sangat tinggi, ya, yang eh, dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi erosi pada dinding lambung, bisa sampai nanti erosi itu bisa menjadi luka ya. Ada yang disebut dengan tukak lambung, ya. Jadi memang lukanya itu sudah menjadi tukak, sudah bergaung dia. Ya bayangin aja kalau luka ya, luka kalau erosi itu kan sekedar lecet. Nah, kalau di kulit nih, kalau udah sampai ulkus kan ada tuh. Luka yang Ya, dalam ya, iya, Dok, ya. luka yang dalam yang orang sering bilangnya kudisan kan. Ya. Bisa juga terjadi pada lambung. Nah, kemudian kalau memang berasal dari lambung, itu bisa juga disebabkan oleh karena tumor jinak ya, tumor jinak atau tumor ganas lainnya, ya. Bisa keluhannya juga nyeri ulu hati. Nah, itu yang penting. Kemudian ada lagi yang juga berasalnya dari lambung, ya, lambung dan esofagus. Itu ada yang sering dikenal dengan GERD, ya, atau gastroesophageal reflux disease. Nah, itu adalah penyakit reflux ya. Adanya aliran balik nih dari lambung ke kerongkongan sampai ke mulut. Nah, ya, Dok, berarti ya, ya. dari sekian banyak penyakit tadi ya, dispepsia